Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini pertemuan kuliah minggu ke-11 ya, tanggal 2 Desember 2021. Di mana materi pada hari ini mengenai peranan staf dalam organisasi. Nah, definisi dari staf itu sendiri adalah orang yang diangkat atau ditunjuk oleh pimpinan untuk membantu pekerjaan pimpinan sesuai dengan keahliannya untuk melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, ya. Nah, sekarang sebelum memasuki fungsi staf, kata lain dari staf ada yang bisa? Apa? Biasanya orang mengatakan staf, tapi ada kata lainnya apa kira-kira yang kalian tahu? Coba jawab, dua orang. Kan ada kalian biasa mendengar staff. Nah, kata lain dari staff itu sendiri apa? Kayak Coba Adam aja. Kenapa? Bu. Pekerja, Bu. Pekerja. Apalagi? Satu lagi aja. Staff, pekerja. Apalagi nih? Satu aja. Ada yang mau ini menjawab? Oke, saya lanjut aja ya. Jadi pengertian staf tadi sudah saya sampaikan, dan kata lain dari staf itu seperti yang disampaikan siapa tadi, Adam ya, pegawai atau orang gaji ya, atau karyawan dan pekerja ya. Jadi kalau orang menyebutkan staf itu bisa pegawai, karyawan, orang gaji dan pekerja ya. Itu yang harus kalian tahu. Nah, sekarang kita memasuki fungsi staf ya. Staf dalam hal ini mempunyai beberapa fungsi dalam organisasi, dan fungsi utama atau yang paling harus dilakukan ada dalam fungsi staf ialah yang pertama, berfungsi membantu pimpinan dalam menjalankan kepemimpinannya dengan cara pembagian tugas oleh pimpinan sesuai dengan keahlian stafnya tersebut. Berikutnya, membantu pimpinan dalam mencari jalan tengah atau dalam hal ini memutuskan sebuah masalah untuk dicari sebuah penyelesaiannya. Berikutnya. Dan yang terakhir, menciptakan suatu prosedur yang baik, efisien, dan efektif dalam pengolahan informasi bagi pimpinan. Jadi bisa diartikan bahwa fungsi staf itu adalah membantu semua kebutuhan pimpinan agar bisa menjalankan organisasi dengan baik ya. Dia menjadi seperti staf ahlinya lah ya, yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu pimpinan harus memilih staf itu harus sesuai dengan bidangnya agar bisa bekerja dengan baik ya. Di sini kita memasuki peran staf ya. Peran atau tugas staf dalam hal ini sangatlah penting dan sangat membantu dalam organisasi. Berikut adalah peran atau tugas yang dilakukan oleh staf dalam sebuah organisasi. Yang pertama, memberikan tanggapan langsung terhadap pertimbangan dan saran-saran yang datangnya dari eselon bawah untuk kemudian diteruskan kepada pimpinan. Berikutnya, mengikuti pertimbangan keadaan sosial, ekonomi, politik, dunia usaha yang sangat penting bagi pimpinan dalam menetapkan suatu kebijaksanaan. Berikutnya, memperkecil waktu yang dibutuhkan untuk pengendalian, pengintegrasian, serta koordinasi pelaksanaan tugas operatif, memperkecil kemungkinan timbulnya kesalahan-kesalahan, dan memperkecil pengawasan secara detail oleh pimpinan terhadap hal-hal yang bersifat rutin. Berikutnya, mengusulkan alternatif tindakan dalam menghasilkan sebuah keputusan yang diinginkan oleh pimpinan, mendiskusikan rencana-rencana yang sedang dipikirkan dengan berbagai hak, dan memperoleh kesepakatan bersama atau memperoleh alasan mengapa rencana tersebut ditolak, mempersiapkan instruksi-instruksi tertulis dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan realisasi dari rencana yang telah ditetapkan.
Berikutnya, mengamati kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi yang dihadapi untuk mengetahui apakah instruksi-instruksi yang diberikan telah dijalankan dengan baik dan apakah instruksi tersebut menghambat atau memperlancar proses pencapaian tujuan dalam organisasi. Ya, jadi dengan staf tadi, dengan adanya staf tadi sudah terlihat bahwa pimpinan sangat terbantu, ya, sangat terbantu, istilahnya meringkas waktu, ya, yang tadinya seorang pimpinan harus terjun langsung sampai ke bawah-bawah, itu tidak perlu dilakukan karena ada staf-staf di bidangnya masing-masing yang akan mengawasi perjalanan organisasi itu sendiri dan akan melaporkan setiap apa yang terjadi dengan pimpinan. Jadi lebih efektif. Jadi pimpinan itu bisa bekerja dengan lebih efektif, ya. Di sini kita memasuki macam-macam staf. Pada dasarnya, staf dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama staf penasehat. Dalam hal ini staf penasehat bisa juga disebut sebagai staf pertimbangan. Fungsi utama staf penasehat sebagai pemikir bagi pimpinan, melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, dan juga staf penasehat berhak memberikan saran-saran kepada pimpinan terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan. Dalam hal ini, dari staf penasehat dapat dikembangkan menjadi beberapa staf lain, antara lain, yaitu staf perencanaan atau planning staff yang bertugas memberikan saran-saran dalam penyusunan sebuah rencana, baik rencana pengembangan organisasi maupun rencana penetapan suatu kebijaksanaan. Berikutnya, staf pengorganisasian atau organization staff yang bertugas memberikan saran dalam bidang organisasi dan pengorganisasian. Berikutnya, staf pembinaan atau motivating staff yang bertugas memberikan saran mengenai metode dan sistem pembinaan dan pengembangan pegawai. Staf pengawasan atau controlling staff bertugas memberikan saran kepada manajer tentang pelaksanaan dan mekanisme sistem pengawasan yang efektif. Staf pengambilan keputusan atau decision making staff yang bertugas memberikan saran-saran dan mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk membuat keputusan, ya. Dari semua staf yang ada itu jelas pimpinan itu sangat terbantu, ya, karena terbagi-bagi. Jadi saran-saran dari para staf ini nanti yang bisa dijadikan pemimpin untuk mengambil keputusan atau mengetahui jalannya organisasi, ya. Berikutnya ada staf pelayanan. Staf pelayanan mempunyai beberapa istilah seperti service staff atau auxiliary staff, housekeeping staff, dan ada pula yang menyebutnya dengan special staff. Fungsi utama staf pelayanan adalah membantu pimpinan dalam melancarkan tugas-tugas organisasi dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, tetapi staf pelayanan tidak mempunyai kapasitas dalam memberikan saran atau pertimbangan. Jadi beda, ya, dengan yang staf yang di atas tadi, ya. Yang di bawah ini staf pelayanan artinya mereka hanya melaksanakan pekerjaan saja, tapi tidak bisa memberikan saran atau pertimbangan. Berikutnya, di samping kedua staf di atas, ada juga yang disebut dengan staf pribadi. Staf pribadi yaitu staf yang secara perseorangan bertindak sebagai penasehat pimpinan. Staf pribadi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda, dan juga mereka secara perorangan memberikan saran dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Oke. Oke. Dari awal yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Ya, jadi kalau kita bicara masalah staf, kita langsung tahu kata lain dari staf adalah pegawai, karyawan, pekerja, ya, orang gaji, itu semua namanya staf. Tapi yang membedakan adalah ada yang namanya staf ahli tadi, ya, ada yang namanya staf pribadi, ada yang namanya staf pelayanan yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi apapun namanya atau bidangnya dari staf-staf yang ada dalam organisasi, jelas tujuannya untuk membantu kelancaran dari organisasi itu sendiri dan tentunya membantu pekerjaan para pimpinan agar pimpinan menjadi pimpinan yang baik dan bisa bekerja secara efektif, ya. Itu, ya, secara kesimpulan keseluruhannya, ya.
Apa ada masukan kalau kalian mengartikan staff selama ini apa coba? Karena pasti kalian pernah mendengar, oh staff ini ya, oh dia di kantor di kantor PT Novel umpamanya. Oh dia sebagai pimpinan atau sebagai apa? Oh dia hanya staff. Nah itu kalian sering dengar atau tidak? Atau pernah mendengar atau tidak? Kata-kata staff. Pernah, Bu. Ya. Jadi sekarang kita sudah harus bisa lagi lebih dalam lagi mengartikan staff ya, kata persamaannya dan fungsinya ya, macam-macam staff ya, tugasnya dan sebagainya, dan apa keuntungan untuk organisasi dan apa keuntungan untuk seorang pimpinan. Itu sudah harus paham ya. Bisa diambil garis besarnya pada hari ini adalah fungsi staff adalah sangat membantu semua kegiatan pimpinan ya, baik itu masalah keuangan ya, akuntan ya, pemasaran, semua menggunakan staff. Jadi makanya Bu Zakia bilang bahwa organisasi itu ibaratnya seperti pohon. Artinya dari bawah sampai atas itu saling membantu. Jadi seorang pimpinan tanpa adanya staff tidak akan berjalan, dan staff tanpa adanya pimpinan juga tidak bisa bekerja ya. Itu ya dari Bu Zakia ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Sampai jumpa minggu depan dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, sekarang